Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wonten ngarsanipun para alim, para sesepuh bini sepuh, seluruh keluarga besar Majelis Zawiyah Al-Azhar yang insya Allah senantiasa berlimpah rahmat dan ma'unah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kepada para santri Zawiyah Al-Azhar yang senantiasa saya banggakan, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menambah kualitas umur kita, untuk menambah kualitas hidup kita, terlebih di saat-saat terakhir tahun 1445 Hijriah, yang insya Allah nanti Sabtu sore atau habis maghrib kita akan memasuki tahun baru Islam atau tahun baru Hijriah tahun 1446. Memang malam hari ini edisi spesial. Biasa kita Selasa malam. Saya mohon maaf karena sejak Sabtu sampai Rabu tadi pagi, Sabtu Ahad saya di Jawa Timur, hari Senin sampai Rabu malam saya masih di Jakarta, dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini bisa kembali ketemu. Tapi sebenarnya kalau nurutin capeknya luar biasa. Tetapi semoga ketemu kita pada malam hari ini. Sejenak memang capeknya hilang. Apalagi kalau ketemu kopi Zawiyah itu rasanya beda, Pak Umar. Minum kopi di Zawiyah dengan minum kopi di Burjo itu beda. Nggak tahu apa bedanya itu, karena di Burjo bayar, di sini gratis, ya nggak tahu. Tapi yang jelas nikmat sekali bisa ngopi, bisa ngeteh dalam majelis taklim, majelis ilmu di Zawiyah ini. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Bapak Ibu yang meluangkan waktu, yang saya juga berkeyakinan panjenengan punya banyak rutinan. Niki mau Tribun Tengah masih kosong, Pak, karena khusus Al-Fat niki mungkin tadi masih ada acara rutinan nggih, Pak, mungkin nggih malam Jumat ini sudah penuh lagi nggih, sehingga sana bisa dapat, sini bisa dapat. Dan memang malam hari ini ada cukup banyak yang izin japri sama saya, dan ini juga barengan dengan acara pertemuan di Masjid Non Madani. Karena mau di reschedule, saya bilang sudah tidak apa-apa, yang penting sama-sama jalan, yang di Non Madani tetap jalan dan di Zawiyah tetap jalan. Mungkin sehat semuanya, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatul uzma. Amin Allahumma. Bapak Ibu sekalian, mari kita lanjutkan kajian kitab At-Tuhfatul Mardiyah yang kayaknya kemarin belum selesai ya, istikharah ya, sampai Rawa Jabir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi wa bi karamatihi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih membahas tentang istikharah. Jadi ini secara ringkas kalau disimpulkan dari pertemuan sebelumnya, jadi kita biasakan diri menentukan apapun itu dengan istikharah.
Malah tidak hanya itu. Bahkan jenengan punya hajat apa, mau ada urusan apa, kalau perlu misalkan pagi-pagi mau ada keperluan apa, itu sholat hajat kali rokaat. Berarti punya hajatan sholat hajat 2 rakaat. Mau pisanan sholat hajat 2 rakaat. Misalnya Bu Lilis ini kan mau mantu misalnya. Mau mantu apa mau nyunat ya Bu? Pun sunat sih Bu. Oh sampun, oh kanton mantu nih ya. Sholat hajat 2 rakaat. Kenapa ya? Karena apa yang kita hitung, apa yang kita kalkulasi, apa yang menjadi pertimbangan kita, belum tentu itu di mata Allah baik. Kan rumusnya Allah itu menghadirkan kebaikan kepada kita, itu tidak selalu dalam bentuk perkara yang menyenangkan kita. Coba dengan masih ingat masa COVID. Masa COVID, saya ingat masa COVID di sini, suasananya hening. Mau ngirim makanan centelno di gagang pintu. Ada satu kena, kemudian pakai pakaian apa itu? Hazmat. Yang kayak astronot itu Pak. Gitu. Mobil disemprot, orang disemprot, macam semprot, salaman tidak berani kan begitu. Watuk dikit langsung ngingkreh. Ya kan? Kan dulu kan orang batuk lebih ditakuti Pak. Gitu, daripada orang gopeso. Tetapi apa? Ternyata itu hanya cara Allah menghadirkan banyak sekali pengalaman, banyak sekali ilmu. Orang jadi paham apa itu Zoom meeting, orang jadi paham Google Meet, ya kan? Orang jadi ngerti namanya hand sanitizer, ya kan? Orang jadi tahu bagaimana caranya pakai masker, ya kan? Macam-macam. Makanya kebaikan yang diberikan Allah di dalam hidup kita tidak selalu dalam bentuk perkara-perkara yang menyenangkan. Sakitnya kita itu ternyata cara Allah mengingatkan kita, memberikan kita waktu untuk istirahat. Nah, maka istikharah ini secara ringkas adalah bagaimana kita meminta, mengadu kepada Allah ketika kita menghadapi dilema, menghadapi kebingungan di dalam menentukan perkara yang ada lebih dari satu yang mana harus kita pilih. Masih ingat ya, kemarin ada 3 ciri Allah untuk memberikan isyarah di dalam istikharah kita. Yang pertama lewat apa? Lewat mimpi. Yang kedua lewat kemantepan hati. Yang ketiga lewat informasi dari orang-orang sekitar kita yang bisa jadi itu adalah pesan langit yang dititipkan Allah melalui mungkin saudara kita, tetangga kita, kerabat kita, dan lain sebagainya. Maka biasakan hal-hal yang begini di dalam menghadapi perkara-perkara yang sekecil apapun. Kita lanjutkan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rawa Jabir bin Abdillah qala. Jabir bin Abdillah meriwayatkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fil umur. Rasul mengajarkan kita untuk melakukan istikharah fil umuri kulliha. Di dalam menghadapi umur segala perkara-perkara di dalam hidup. Tapi di akhir pertemuan kemarin sempat saya sampaikan, kalau jenengan sudah mantap di situ ada kebaikan, tidak usah istikharah, tidak apa-apa. Contoh, saya mantap ikut safari religi ke Jakarta. Kalau sudah mantap ya sudah, ikutin saja. Tapi kalau ragu,
kira-kira saya safari religi atau safari yang ke kebun binatang misalnya. Jadi pilihannya itu saya kira-kira ini saya milih yang ke Jakarta apa milih yang ke Mangkang. Samping apa itu Mas? GBL. Ya. GBL betul Pak Budi ya? Gabilangu itu ya. Ada yang punya kartu member sana enggak? Oke. Ya. Ibu-ibu nggak tahu GBL nanti suruh nyari di Google aja ya. Apa itu GBL? Ya? Oh gitu ya. Maka kalau kemudian orang itu sudah mantap, nggak usah istiqoroh, nggak apa-apa. Ya. Tetapi kalau kemudian ya ada sebagian ulama yang mengatakan ya kalau sudah mantap, nggak usah istiqoroh, nggak apa-apa. Mantap ada kebaikan di situ. Ya. Tapi kalau ada ketidakmantepan terhadap dua perkara atau lebih, termasuk misalnya jenengan mau besanan, misalkan diajak besanan, ya, atau misalnya saya contohin Mas Bagas, ya, Mas Bagas misalnya ini ada dua pilihan calon istri, mau didoakan calon istri apa calon pacar? Calon terus ya, ya. Mau yang calon apa? Ada dua, A apa B? Kok sama-sama baik, kok sama-sama cocok misalnya. Maka di situ Rasulullah mengajarkan kita untuk apa? Mengajarkan kita untuk apa? Untuk menunaikan sholat istikharah kama yu'allimuna as-surata minal Qur'an, sebagaimana Rasul juga mengajarkan kepada kita beberapa surat yang dibaca di dalam Al-Qur'an. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hamma ahadukum bi amrin falyusalli rak'ataini summa yusammiyal amra wa yad'u bima dzakarna." Idza hamma ahadukum, jika seseorang memiliki hajat, memiliki keinginan bi amrin terhadap satu perkara, falyusolli, maka hendaknya dia sholat rakaataini 2 rakaat, thumma yusammiyal amro, kemudian menyebutkan hajatnya, wa yad'u bima zakarna, dan berdoa dengan apa yang sudah kami sebutkan di atas. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika, sampai akhir yang sudah saya jelaskan kemarin. Dan ini ajaran ulama-ulama dulu, Bapak Ibu. Imam Nawawi yang menulis dan mengumpulkan 42 kitab di dalam kitab Al-Arba'un An-Nawawi atau Al-Arba'in An-Nawawi. Niku 42 hadis itu bukan iseng-iseng berhadiahnya Imam Nawawi. Tetapi ketika beliau menjalankan sholat istikharah, ditemui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan diajarkan 42 hadis. Maka satu saat saya pernah itu mendengar ada orang komentar. Saya itu kalau ada orang komentar kepada orang alim, gitu tuh saya tidak begitu ingin menjawab daripada nanti kemana. Itu gimana itu Imam Nawawi? Sudah, sampean baca monggo, ndak usah baca ndak usah protes. Sama halnya dengan masa saya lagi kajian itu ada orang menggugat Imam Ghazali di dalam hadis Ihya. Saya kadang mikir, ya Allah, kelas kita itu seberapa sih? Mohon maaf, itu hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin itu hadis-hadisnya lemah. Sudah, kalau mau baca-baca, ndak bisa baca atau ndak mau baca, ndak apa-apa. Sebab apa? Sebab Imam Ghazali itu konon dalam satu riwayat disebutkan satu hadis yang beliau tulis itu diistikharoi dulu, Bapak Ibu. Ada hadis ini mau saya tulis enggak? Beliau tunaikan sholat istikharah. Kalau diberikan isyarah oleh Rasul, beliau tulis.
Makanya kalau saya ini termasuk orang-orang yang mungkin rotok-rotok kupernya itu begini. Sekarang itu terlalu banyak kajian-kajian ilmiah, ya, yang kadang kemampuannya belum seberapa, tapi sudah main gugat sana, gugat sini, gugat sana, gugat sini. Sebab apa? Mencapai derajat-derajat seperti beliau-beliau itu tidak seperti kita, kayak saya kuliah S1, habis S1, S2, S2, S3, tidak. Karena ada ilmu itu yang didapatkan dengan, ya, dengan bidirosah, dan yang kedua dengan bil mauhabah. Bidirosah itu apa? Ya saya belajar, ya. Kayak santri-santri Zawiyah ini semuanya sudah mau lulus S2 ya. Mau lulus ya kan? Ya persoalan berapa semester lagi, pokoknya kan lulus. OTW, OTW. Ya. OTW. Ya. Dan ini masih single semua. Nanti kalau nanti siapa tahu kok jodohnya bareng, saya mau bikin acara nikah massal. Mau nikah massal, nanti kalau ada barengan putranya belum sunat, kalau perlu Zawiyah menyelenggarakan khitanan massal. Mas Daka sudah sunat? Jadi ada khitanan massal dan nikah. Tidak bisa Bapak Ibu. Kalau saya dulu diajari oleh para masyayikh-masyayikh yang saya tempel di sini, beliau selalu mengajarkan kepada kami, sepintar-pintar kalian, jaga akhlak, jaga adabmu kepada para aulia, jaga adabmu kepada orang-orang alim. Sebab apa? Orang alim itu ilmunya tidak seperti kita belajar, Bapak Ibu. Kita baca lalu kita tahu, enggak. Karena takorubnya kepada Allah, kedekatannya kepada Allah, istiqomahnya berzikir, menjauhkan barang-barang haram, bahkan barang-barang yang syubhat, hingga akhirnya futuh, kebuka ilmunya, nurul ilmi, cahaya ilmunya masuk, dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini loh, beliau-beliau yang ada di tembok ini. Ini guru-guru saya yang berani saya tempel di sini kan memang yang saya langsung belajar dengan beliau-beliau. Ya, hanya guru sekumpul yang kalau saya sama Mbah Maimun saya pernah ngaji, tapi tidak ngaji rutin, tapi pernah ngikuti ngajinya beliau. Hanya satu saja, guru sekumpul saja yang saya belum pernah. Tapi selebihnya saya langsung musyafahah, muwajahah, ketemu dengan beliau-beliau. Beliau mengaji, ini orang-orang alim. Okay. Misalkan yang sebelah kanan, Syekh Nasr Farid, hafal Quran, hafal Sahih Bukhari, hafal Sahih Muslim, hafal Sunan Abi Dawud, hafal kitab-kitab Mustad, itu beliau hafal. Beliau kalau bicara tentang kitab fikih niku, ya kan? Saya dulu gara-gara belajar sama beliau, gara-gara saya datang ke Masjid Al-Azhar menyampaikan satu persoalan. Di sana ada juga namanya Zawiyah, Bu. Namanya Zawiyah, saya ambil dari sana. Zawiyah itu sekat-sekat kayak kabin-kabin begitu, ruangan-ruangan. Mau nanya masalah tafsir sama profesor tafsir. Mau nanya fikih, profesor fikih. Dan itu kita bisa masuk kemanapun free. Beliau itu hanya bilang, apa persoalanmu? Lalu kemudian, nah, di dalam kitab ini ada ajudan di belakangnya. Tolong ambilkan juz 3 halaman 100 sekian. Langsung dibuka. Baca. Kita suruh baca. Ya. Toh demikian apa mereka pernah mengajarkan mau kritik ini ke Anda? Mereka mengajari saya tentang akhlak. Mereka mengajari kalau ada orang alim, jika kau tidak sepakat, jangan sekali-kali kau menunjukkan mu'aradhah, menunjukkan pertentanganmu kepada. Nah, kayak sekarang, Pak. Sekarang tuh nyuwun sewu. Orang itu duting begini, ini hadisnya begini, hadisnya begini, hadisnya begini. Terus terang mawon. Kalau sama-sama saya suruh milih guru, ya saya milih guru-guru saya yang mengajarkan akhlak. Termasuk yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Satu hadis itu tidak ditulis sebelum beliau melakukan sholat istikharah, setelah mendapatkan isyarah dari Rasulullah, baru kemudian ditulis. Begini kok masih dikritik. Loh, apa tidak boleh Pak? Ya monggo, kalau saya tidak.
Kalau saya masih percaya dengan barokatul ilmi, bahwa ketika ada perkara-perkara yang kadang tidak cocok dengan saya, bisa jadi saya yang belum sampai, bisa jadi ilmu saya yang belum sampai ke sana sehingga saya harus belajar. Makanya luar biasanya, bukan karena ini alma mater saya Bapak Ibu. Kalau kami di Al-Azhar itu memang sangat-sangat diajarkan tentang apa? Memuliakan para ulama, memuliakan para penulis kitab, memuliakan orang-orang yang hadir di dalam majelis ini. Maka kalau kemudian satu hadis itu kemudian ini tidak cocok, ini tidak cocok. Loh. Kalau kemudian satu hadis itu ditulis setelah mendapatkan isyarat dari sholatul istikharah, sholat istikharah, maka saya lebih meyakini itu sebagai sebuah kebenaran daripada sekedar berdasarkan buku ini, berdasarkan buku ini, berdasarkan penuturan ustadz ini, ustadz ini, begitu. Kalau saya ya ibaratnya lakum dinukum waliyadin, Pak. Saya begini karena saya punya guru. Kalau jenengan cocok, monggo, enggak cocok, enggak apa-apa. Tapi jangan paksa saya mengikuti gurunya jenengan. Jadi jenengan ikut gurunya dan saya hormati guru Anda, tapi tolong juga hormati saya punya guru yang mengajarkan sesuatu yang berbeda dengan guru sampean, kan begitu. Nah ini juga akhlak yang perlu dijaga oleh jamaah Zawiyah. Jadi Bapak Ibu, kalau jenengan nanti kok menghadapi orang kritik sana kritik sini, pun gampang jawabannya. Pun saya nderek ulama, saya nderek kiai. Karena apa? Kalau saya mengajarkan ini, berarti jenengan sama hanya punya sanad keilmuan ini. Oke, saya sebut secara cepat mulai dari Syekh Ahmad Thayyib, Syekh Zuwaini ini yang sebelah kiri ini yang barusan di Indonesia, Syekh Nasr Farid, Syekh Ali Jum'ah, Syekh Umar Hasim, Syekh Asy'ari Sajid, Syekh Tontowi, Syekh Hamdi Zakzuk, Syekh Solah Zaidan dan sebagainya. Maka kalau saya mengajarkan ini sama halnya panjenengan sudah punya guru. Jadi Pak Bud, kalau jangan ditanya Pak, sampean gurune sapa? Lho, nek pengen roh guruku teko ning Zawiyah tak tempel kabeh kono. Lho, gagah ora, Pak? Nah, bariku terus kan maca kitab ngomong wae wacanan dhewe kan begitu. Setuju gak, Pak? Setuju gitu. Ngatur lah. Nah, gitu loh. Jadi enak, Pak itu. Dan itu kadang membuat kita percaya diri. Ya kenapa? Karena kita mengikuti ulama-ulama yang betul-betul ulama. Ini buatan ulama-ulama yang kemudian baru kemarin sore belajar di. Maka kalau Imam Nawawi mau menyusun kitab itu sampai dibilang-bilang istikharah dulu. Bahkan ada seorang ulama la'ala sawab tuh Imam Ahmad kalau nggak salah. Itu mau membaca kitab mana duluan yang harus dibaca. Niku istikharah dulu, Pak. Kenapa? Karena beliau-beliau ini orang-orang sosok-sosok yang percaya betul bahwa pilihan Allah itu pasti yang terbaik, meskipun kadangkala tidak cocok dengan. Nah, kira-kira kalau pilihan panjenengan dengan pilihan istikharah itu kok kira-kira yang pilihan istikharah tidak cocok, jenengan tuh kira-kira ragu napa mboten? Gak patek wani jawab. Ragu mboten? Iki secara umum kadang ragu, tetapi percayalah bahwa bila misalnya Pak saya mau begini, jenengan sholat istikharah. Lalu ada jenengan termasuk kelompok yang pertama, dapat isyarah lewat mimpi. Ingat nggih yang kemarin? Kalau mimpi buruk, ndak usah kepikiran. Caranya gimana, Pak? Ingat betul? Kalau mimpi buruk, bangun tidur ngapain? Ke kiri lalu begitu. Ya, meludah isyarat ke sebelah kiri. Saya terus terang, Pak, tadi pagi nih, habis subuhan ya, saya masih capek sekali. Mungkin ya Allah, mimpi kok serem sekali. Mimpi kok serem sekali. Serem sak serem-serem.
lihat tubuh dimutilasi bla 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 begini. Saya gilingan, gilingan wis. Itu tadi gilingan noleh kiri, akhirnya kemudian saya buka di dalam kitab tafsir mimpinya Ibnu Sirin itu, ternyata apa? Mimpi kalau lihat pembunuhan, kalau mimpi lihat ini, ternyata itu ada isyarah-isyarah baik. Jadi jangan kemudian pagi-pagi lalu kemudian jetung, merenung sampai istrinya bingung, "Napa, Pak?" "Iya mah, tapi aku mimpi kawin meneh iki mah." Itu kira-kira geger gak, Pak? Geger, ya wis kono kawino dia. Jadi, istikharah dulu. Ya, jadi kalau ada mimpi-mimpi yang tidak menyenangkan itu tidak usah kepikiran, tidak usah kemudian menyimpulkan kemana-mana. Bismillah, Bismillah, bahwa tidak semua mimpi-mimpi buruk itu kemudian berdampak buruk. Wa qala ba'zul hukama, dan kemudian sebagian ahli hikmah memberikan nasihat. Man a'ta asyukra lam yumna al-mazidu. Man a'ta asyukra, barang siapa yang memberikan kesyukuran. Apa maknanya? Siapa yang bersyukur di dalam hidupnya, lam yumna al-mazid, maka kecukupan dan kelebihan modal hidup itu tidak akan pernah terhalang oleh apapun. Orang syukur itu tidak akan pernah merasa kurang. Badan sehat, ada salah seorang habaib itu cerita, kalau beliau itu lagi banyak masalah, ini jalan-jalan ke IGD, Pak. Loh, jalan-jalan bukan jalan-jalan healing-healing, jalan-jalan ke IGD, lihat orang sakit. Ya Allah, ada orang untuk bernafas saja harus pakai selang oksigen. Ada orang di ICU, tidak sadar kemudian. Akhirnya dari situ kemudian apa? Rasa syukurnya bertambah. Maka orang yang bersyukur, maka dia tidak akan terhalang dari kecukupan. Tak bolak-balik sering saya sampaikan. Hidup niki sakjane murah. Yang penting berjalan sesuai dengan kadar kemampuan. Tidak usah, kan salah satu latihan kita hidup di masyarakat itu adalah latihan untuk tidak iri, latihan untuk tidak panas-panasan, gitu. Misalnya tonggone niku napa? Tonggone niku bikin rumah 2 lantai, kemudian rumah saya masih 1 lantai. Oh iya, anakku 2, nanti kalau sudah mondok semua, lah dhuwur engko tinggone kuntilanak. Akhirnya kan ngoten. Gitu. Semua orang punya kemampuan dan kebutuhan masing-masing. Yang makan rendang jangan kemudian membuli temennya yang tidak bisa makan rendang. Wong seleranya teri kok. Kan begitu. Gitu kan. Orang itu punya ukuran masing-masing. Saya masih ingat, Pak, dulu tahun berapa pun kita, saya dulu itu kan, waktu saya pernah punya mobil yang coklat apa nih? Grand Corolla coklat tuh. Enak aja, Pak, orang ngomong di parkiran, loh, mobil Fir'aun masih ada ya, Pak? Oh, ya Allah. Tapi alhamdulillah saya itu, Pak, urat iri, urat kepanasan begitu itu alhamdulillah sudah putus. Tapi saya bilang, mobil Fir'aun tapi kan tukunya cash. Nah, daripada sampean mikir 5 tahun, Pak, enak, Pak. Nggak usah, orang itu sudah punya kadar masing-masing. Ini mau kalau senang ceritanya Pak Ali tadi. Pak Ali kan Selasa jualan ya, Pak. Sengaja, Pak, kemarin saya matur, saya sampaikan ke teman-teman di Zawiyah, infokan lebih awal, siapa tahu yang punya agenda Selasa itu ya bisa dilaksanakan. Terus terang aja, Pak, salah satunya yang saya pikirkan itu Pak Ali. Ya,
Siapa tahu nanti Pak Ali Selasa itu daripada longgar mungkin. Ya, ternyata nopo. Kan Pak Ali tidak usah update status, tidak perlu. Dan tidak update status. Lur, Selasa buka meneh lur, kan enggak. Tapi ternyata malah tutupnya gaji ya Pak. Tutupnya gaji. Kenapa? Rezeki itu tidak akan pernah dihalangi oleh siapapun. Tidak akan pernah bisa ditangguhkan oleh siapapun. Ibaratnya begini. Saya jualan penyet seperti Pak Ali, lalu kemudian saya nyalahin Pak Ali begini-begini, oh tak kasih lemak kuburan macam-macam. Tidak akan. Ketika itu sudah menjadi rezeki kita tidak akan pernah disabet oleh orang lain, tidak akan pernah bisa ditahan oleh orang lain. Maka siapa yang bersyukur, hidupnya akan berkecukupan. Wa man a'ta at-taubah lam yumna al-qabul. Siapa yang mau bertobat, maka terkabulnya pintu taubat itu tidak akan pernah terhalang. Siapapun mau bertobat, pasti Allah itu akan mengampuni sebanyak apapun dosa kita asal taubatan nasuh. Wa man a'ta al-istikharata lam yumna al-khair. Siapa yang mau menunaikan sholat istikharah, maka kebaikan itu tidak akan terhalang. Maka itu tadi hal yang kelihatannya sederhana begini. Mau berangkat. Misalnya, mungkin sakit istiqomah. Saya kadang kalau habis sholat isya, hari Selasa begitu. Saya sholat hajat. Untuk apa? Untuk zawiyah. Sholat 2 rakaat hajat, kalau gak ada hajat Gusti kalau zawiyah mungkin barokah gini. Jadi mintanya nggak neko-neko, bisa duduk, bisa ngaji, bisa bareng-bareng bersendau gurau. Karena ternyata nopo, karena saya pribadi itu merasakan zawiyah ini jadi healing, Pak. Jadi healing betul, jadi terapi betul. Kalau saya pribadi tidak tahu, kalau bagi jenengan kira-kira sami apa boten? Sami apa boten? Gitu. Maka siapa yang melakukan sholat istikharah, maka kebaikan di dalam hidupnya tidak akan pernah terhalang. Wa man a'ta al-musyawwarata lam yumna as-shawab. Siapa yang apapun mau bermusyawarah, maka pilihan yang betul akan ada di dalam diri kita, tidak akan terhalang. Orang kalau mau musyawarah, Wakila fi dzalika disebutkan tentang nasihat itu tadi. Innal labiba. Oh, namanya Mas Labib tertulis di sini. Jadi jauh sebelum lahir ini sudah tertulis di sini. Innal labiba idza tafarraqa ra'yuhu fataqal umura munadhiran wa musyawiran. Innal labiba, sesungguhnya orang yang cerdas. Betul ya, Bib ya? Iya. Ada lagi makna yang lain apa? Orang bijak. Apa lagi? Yang sampean paling seneng apa artinya? Berakal ya. Ulil albab. Sesungguhnya orang yang cerdas, sesungguhnya orang yang berakal, sesungguhnya orang yang bijak. Apalagi? Mas Bagas mau nyumbang apa? Sesungguhnya orang hebat. Idza tafarraqa ra'yuhu. Jika kemudian dia mengalami kebimbangan terkait keputusan atau pendapatnya, fataqal umura munaziran wa musyawiran. Fataqal umura, maka dia akan berhati-hati di dalam menyelesaikan persoalan, munaziron, senantiasa nimbang-nimbang, wa musyawiron, dan mau bermusyawarah. Wa akhut takabbur yastabiddu bi ra'yihi wa tarahu ya'tasiful umura mukhatiran. Wa akhut takabbur, sedulure orang yang cetuk, saudaranya sikap takabur. Ya, ketakaburan itu yastabiddu bi ra'yihi, akan sewenang-wenang dengan pendapatnya, ya. Orang sombong itu biasanya orang yang sudah merasa bahwa pendapatnya yang paling benar. Watarahu ya'tasifu watarahu ya'tasiful umura mukhatiran. Watarahu, dan kemudian kau akan melihat, ya,
dari pendapatnya itu ya'tasiful umura mukhatiron, akan menzolimi apapun, ya'tasifu menzolimi al umura berbagai persoalan, mukhatiron, dan kemudian menimbulkan bahaya bagi yang lain. Makanya orang-orang yang takabur itu dimulai dari situ. Ya, dia sewenang-wenang. Sewenang-wenang kudu ngene sak dek sak nyet. Ya. Sebab apa? Sebab ketika itu sudah terjadi maka potensi akan menjadi orang-orang yang takabur. Wal muradu, maksud dari syair di atas itu musyawaratul akili li ajlin naf'i la mujarradal jam'i fawahid yaksulu bihil murada ya khairun min alfin la fawahidun yaksulu bihi al murada khairun min alfin. Jadi maksudnya adalah musyawaratun akil, orang yang mau bermusyawarah, orang yang berakal dan mau bermusyawarah li ajlin naf'i, semata-mata mencari kemanfaatan, la mujarrodal jam'i, tidak hanya mengumpulkan atau menyelesaikan persoalan, harus asasnya manfaat. Maka fawahidun yaksulu bihil murad, maka satu tetapi tercapai ke maksud dan tujuannya, khairun min alfin, itu lebih baik daripada 1000 perkara tetapi ngalor ngidul nggak jelas ini. Okay. Wakila fi dzalika, disebutkan ya dalam napa? Dalam salah satu bait ini, la tamattahanna imro'an min ghairi tajribatin faruba maqama insanun maqama fi'atin. La tamattahanna imro'an, jangan gampang memuji seseorang min ghairi tajribatin, dengan tanpa menguji coba, menelaah terlebih dahulu. Farubama koma insanun, karena terkadang manusia itu berdiri makoma fiatin, karena dibalik kedudukannya. Contohnya begini, makanya saya masih ingat sekali ceritanya almarhum ya budayawan nasional, Allah yarhamuh, Pak Priki S. Itu pernah dalam satu acara itu memberikan nasihat menarik. Jangan suka senang memajang foto dengan orang-orang yang menurutmu hebat. Karena ketika engkau berfoto dengan orang hebat, belum tentu orang melihat engkau menjadi hebat. Karena mendadak fotomu tidak dilihat, tapi yang dilihat itu, nah, misalnya saya foto sama pejabat tinggi, tidak usah disebut, sensitif. Itu kan kira-kira kan orang lihat, Pak pejabat, saya kan nggak ketok. Gitu kan. Ya lebih, makanya jangan suka memuji orang, karena seringkali orang itu menjadi hebat bukan karena dia hebat, tapi karena punya embel-embel status jabatannya ini. Makanya saya masih ingat dulu pesan bapak saya, berlakulah yang jujur supaya nanti ketika kau pensiun kamu tidak akan mengalami post power syndrome. Pejabat ini pun kaget, Pak. Jabat mulai sampai awal sampai akhir jabat, tiba-tiba pensiun langsung handrem, Pak, jekluk langsung, Pak. Makanya orang-orang yang santai, suatu saat dia dapat posisi, suatu saat dia tidak dapat posisi tidak kaget, nggak dapat posisi tidak kaget. Belajar begini enak sekali, karena Pak itu bukan segala-galanya bagi kita. Coba lihat, ada model pensiunan itu Pak, yang ketika hari tuanya pagi-pagi membaca koran, suara merdeka, kan
Pensiunan itu kan nggak cukup Pak, baca gadget begini kan cilik Pak. Weber begini kan suara merdekanya kan. Sampingnya ada rokok sukun kretek, lalu kopi pahit, sesekali ngasih makan ikan koinya, gitu. Habis itu sudah capek membaca, motongin bayam di belakang rumah, kan indah gitu. Ya, maka persoalan pilihan hari tua kita bahagia atau tidak, mulai dari sekarang kita harus los. Jabat le, siap. Ora jabat le, ora apa-apa. Duit le, gelem. Ora diwehi le, engko untuk dhewe. Ya ngoten lho. Ya. Nggak perlu, makanya ya Allah, wal'iyadzubillah, na'udzubillah, kalau sampai ada orang, ya Pak, saya cerita di sana-sana Pak, ya, di negeri apa itu, terus di negeri sana Pak, antah berantah itu, urusan jabatan sampai dibelanin dukun, pengen untuk jabatan kok ngolek kain kafan, wong ora ndak beli kain kafan juga bakal dibelikan juga, kan begitu loh. Sampai dibilan-bilani ngambil apa? Ngambil tanah kuburan. Wong ndak diambil tanah kuburan nanti juga punya tanah kapelingan sendiri, kan begitu. Jabatan 2 tahun, 3 tahun sampai dibilan-bilani merusak persahabatan dengan yang lain. Hanya untuk mendapatkan selisih angka sampai dibilan-bilani kemudian main ilmu hitam. Tidak perlu Pak. Bapak Ibu sekalian, saya untuk yang ini pesan betul. Karena kita sedang berada di era di mana fitnah-fitnah akhir zaman ini betul-betul nyata. Ya, betul-betul nyata. Banyak-banyak berzikir, banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah supaya kita dijaga oleh Allah, dijaga oleh malaikatnya. Sebab apa? Sebab seringkali orang itu kalau sudah cupet, sempit pikirannya, sempit hatinya, gelap hatinya, itu akan kemudian mencari jalan pintas. Potong kompas begini. Ya, akhirnya apa? Ilmu gaib bertindak, ilmu hitam bertindak. Ya. Tapi percayalah, menggunakan jasa begitu tidak ada cerita Pak. Coba jenengan kasih cerita saya Mona, satu aja. Ada nggak orang pakai begitu kemudian hidupnya benar? Nggak ada. Ada nggak orang yang kemudian menghalalkan cara-cara begitu lalu kemudian hidupnya bahagia? Nggak ada. Pak, tapi dia kaya raya sementara, hanya persoalan waktu. Yang bikin kita bahagia apa? Ya sudah, bismillah, pagi-pagi niat kerja, cari rezeki yang halal buat istri dan anak-anak, gitu. Kan kalau di sini kan mungkin rata-rata kan nggak ada yang kayak di Pantura itu kan ada Pak Wawan. Pagi-pagi istrinya kerja Pak ke pabrik, lalu kemudian suaminya itu gendong anak sama bawa botol susu. Kita di Semarang kok jarang saya lihat ya Pak. Di kawasan-kawasan sana loh Bu, di Pantura itu ada. Pagi-pagi istrinya sudah pada pakai seragam pabrik warna biru, ya. Lalu suaminya itu di rumah itu gendong bayi, gendong anak sambil bawa botol, tangan kiri megang botol buat anaknya, tangan kanan sambil ngasih makan manuk. Nah, gitu. Itu ada. Ya. Intinya ketika kehidupan itu dijalani secara normal, kita akan dinormalkan oleh Allah. Ketika proses hidup ini dijalani secara baik-baik saja, pasti kita akan diberikan jalan yang baik-baik saja oleh Allah. Jadi tidak usah tiru-tiru yang sana-sana. Tidak usah tiru-tiru. Persoalan pengen begini sampai dibelani begini, pengen begitu sampai dibelani ini, tidak. Sudah. Ikhtiar semampunya, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Yang penting kita punya azam. Azam itu apa? Azam itu beda dengan niat. Azam itu ada niat dan ada usaha, maka selebihnya fatawakkal 'ala Allah. Contohnya orang jualan. Orang jualan tuh fa idza azamta
maka berazamlah. Itu niat dan ada usaha. Sudah ada niat dagang. Contohkan sinten ya? Sinten sing mriki kathah nggih sing dagang nggih. Contohkan Mas Bagas. Nah, Mas Bagas. Tape misalnya. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika Mas Bagas sudah azam itu apa? Ada niat dan ada perangkat. Niatnya ada, perangkatnya ada. Apa itu? Tape, kemudian grup para pelanggan, ya toh? Kemudian ada apa? List menu, ya toh? Tapi ada Mas Bagas, saya belum mempraktikkan. Tapi saya ada cerita itu karena saya bukan pebisnis. Ada cerita sahabat itu pernah ditanya gara-gara dagangannya itu berlipat-lipat. Ternyata ketika ditanya, kok jenengan itu kok punya dagangan begitu kok sampai berlipat-lipat keuntungannya dan kemudian jadi kaya raya, kenapa? Ternyata syaratnya dua. Syaratnya dua ini. Terus terang saya cuma teori saja, Bung. Saya tidak pernah mempraktekkan ini. Tapi bagi panjenengan yang ada di dunia ini bisa mempraktekkan dua hal. Satu, kalau dia kulaan, selalu teliti tidak pernah mengambil barang yang cacat. Jadi nek kira-kira Mas Bagas pas kulaan kok ono telone bungkeng utawa tapene bungkeng, maka jangan sekali-kali dijual. Satu, tidak pernah kulaan barang yang ada cacatnya. Dan yang kedua, keuntungannya tidak boleh lebih dari 5%. Mas Bagas berapa? 20%. Loh, CAK. Ya. Ya, itu ternyata ada dua nih, Bu. Ada sahabat hebat itu gara-gara apa? Gara-gara satu, kalau kulaan teliti tidak pernah ngambil barang cacat, dan yang kedua, keuntungan maksimal itu 5%. Jadi sekalipun misalkan pas lagi terjadi paceklik tape, lalu Mas Bagas biasanya tapenya berapa itu? Biasanya harganya berapa itu? Harganya 13. Ternyata permintaan pasarnya meningkat drastis. Akhirnya dari 13 dijual menjadi 20. Misalnya. Itu kalau mengikuti ilmunya sahabat tadi itu, beliau tidak pernah ambil keuntungan lebih dari 5%. Apa rahasianya? Lah niku wau. Panjenengan bisa mengira-ngira sendiri. Ad-dalu wadzalu fit tasfiri wahidatun wadzalu arba'atun wadzalu sab'umi'atin. Ad-dalu wadzalu, huruf dal dan huruf dzal fit tasfiri secara bentuk itu wahidatun, satu. Sama enggak, Pak? Sama enggak? Dal sama dzal. Bentuknya sama toh? Hanya beda apa? Titik. Tetapi apa nilainya? Waddalu arba'atun waddalu sab'umi'atin. Huruf dal itu nilainya 4, huruf dal itu nilainya 700. Ini tidak bisa diterangkan di sini karena ini panjang. Ini namanya numerik huruf hijaiyah. Jadi dulu orang-orang Arab kuno itu menggunakan huruf itu sebagai nilai. Dal itu nilainya 4, sementara zal itu nilainya 700. Sama, Pak. Kita dalam hidup sama. Sama-sama alumni S1. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah kualitas dan nilai. Ya. Sama-sama punya S2, sama-sama punya S3, sama-sama doktor. Ada doktor yang disenangi sama masyarakat, ada doktor yang tidak disenangi sama masyarakat. Maka penting kita untuk kemudian memiliki nilai. Apa itu? Dari akhlak kita, dari sifat kita, dan lain sebagainya. Wa qala akhar, dan disebutkan di dalam syair yang lain, wa mannasu illa wahidun biqabilatin yu'ad wa alfun la tu'addu biwahidatin. Tidaklah manusia illa wahidun biqabilatin yu'ad, kecuali satu, ya, dianggap sebagai satu kabilah. Wa alfun,
angka 1000 la tu'addu biwahidatin, tidak dihitung sebagai satu. 1000 niku satu ada nolnya pinten. Tapi kan satu yang ada nolnya 3 itu tetap nilainya 1000. Iya betul. Tapi kalau misalnya nolnya saya balik 0001 sama 1000, jadi kan milih yang mana? Nah, ini sadar dan waras mesti milihnya 1000. Oke. Manusia itu apa? Tidak dihitung sebagai wahidun. Tidaklah manusia itu dihitung kecuali apa? Wahidun biqabilatin yu'ad. Satu orang di dalam satu kabilah. Wa alfun la tu'ad biwahidatin. Angka 1000 itu tidak dihitung satu-satu sebagai angka 1 meskipun di situ ada angka 1. Apa artinya? Kita di dalam masyarakat ini Bapak Ibu, jangan sampai kemudian merasa bahwa satu di antara kita itu merasa yang paling begini. Nah, kita ini masing-masing orang itu masing-masing punya. Ini loh kayak organ tubuh kita. Organ tubuh kita. Jangan lihat tangan kanan sama tangan kiri gayungnya sama ndak? Ndak kan? Yang satu kanan, yang satu kiri, yang satu tangan kanan ke depan, yang satu tangan kiri ke belakang. Gitu. Jangan dijiwit sama temennya. Sing meringis nopo nih? Loh, sing meringis nopo nih? Kan ngoten toh? Artinya apa? Manusia itu hakikatnya dia punya sama-sama peran yang penting di dalam hidup. Satu dengan yang lain itu sama-sama memiliki nilai, satu dengan yang lain bisa saling melengkapi. Maka ayo Bapak Ibu, ini kita semua dalam rangka diingatkan oleh Allah melalui pelajaran ini bahwa ketika kita hidup, hadirkan nilai, hadirkan value, ya, kita punya nilai sehingga nilai kita ini betul-betul menjadi orang yang khairun nas anfa'uhum, sebaik-baik manusia adalah yang paling bisa memberikan kemanfaatan. Oleh karena itu, maka yuk sebagai penutup, ya, wallahu a'lam bi ahwali khalqihi wa mu'inun lahum bilutfihi. Allahumma a'inna bijahin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amin 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 ya rabbal alamin. Saya kira ini Bapak Ibu kajian kita tentang sholat istikharah yang insya Allah nanti untuk jadwal kajian kita kembalikan di hari Selasa, ya. Jadi kita Selasa depan nanti kita ketemu. Insya Allah akan membahas tentang sholawat yang bisa menyebabkan terkabulnya hajat-hajat kita, termasuk keistimewaan orang yang membaca sholawat, kedahsyatan sholawat seperti apa, bagaimana cara kita berselawat, kenapa kok banyak macam sholawat. Ini nanti insya Allah akan kita bahas dalam pertemuan mendatang. Mari kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga seluruh keluarga besar Zawiyah Al-Azhar senantiasa diberikan kekuatan iman, kekuatan Islam, sehat jasmani, sehat rohani, terkabul apa yang menjadi hajat-hajatnya, dijauhkan dari bala, dari musibah, dari fitnah. Semoga kita berlimpah rizki yang barokah, dan terkhusus mohon doa untuk Ananda Ahmad Ja'far Shodiq. Betul nggak Pak Rahmat ya? Ananda Ahmad Ja'far Shodiq bin Bapak Rahmat. Niki putra ke 3. Oh, pertama ya Pak. Putra pertama dari Bapak Rahmat yang insya Allah nanti hari Senin ya akan melaksanakan sunnahnya Nabi Ibrahim, yaitu khitan. Ya, tapi ini khitan sendiri, bukan khitanan massal ya. Ini khitan, mohon didoakan semoga Ananda Ahmad Ja'far Shodiq putra dari Bapak Rahmat diberikan kelancaran semua prosesnya, menjadi putra yang solih, menjadi putra yang birrul walidin, lekas sehat,
dan nanti menjadi generasi-generasi yang qurrata a'yun, membahagiakan orang tua, membahagiakan masyarakat, dan bisa ikhlas li kalimatillah. Amin Allahumma amin liqabuli hawaijina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alayka sayyidina Rasulullah istabi qada'i hawaijina min hawaijid wad dunya wal akhirah. Allahumma barik lana fi umurina wa fi umrina wa fi rizqina wa fi ma'ishatina wa fi ta'limina wa ta'allumina wa fi majlisina hadha wa fi kulli ma a'taytana fi din wad dunya wal akhirah. Allahumma ja'al majalisana majalisan nafi'atan wa mubarakatan wa mahbubatan i'la'an li kalimatika la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al ulumana uluman mubarakatan ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al ananda Ahmad Ja'far Shadiq dzurriyyatan thayyibah min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahli taqwa wa birril walidain wa ahli ta'ati wa ahli iltizam bidini. Allahumma ya Allah urzuqna rizqan halalan tayyiban wasi'an mubarakan wa yassir umurana wa hasil maqasidana min maqasidid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayna shighara. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.